Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali bersama aku Ega Pratama. Tentunya channel aku Ega Pratama Official. Sagitarius ya, ngomong-ngomong tentang emosi ya. Banyak sekali orang yang menggunakan emosinya dengan berbagai hal, dan pelampiasannya itu banyak banget. Dari hal yang negatif sampai hal yang positif, itu banyak banget orang-orang seperti itu ya. Tapi aku nggak akan membahas secara umum. Aku hanya membahas secara Sagitarius saja. Jadi jangan kemana-mana. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana kelanjutan ceritanya, tetap di next video. Guys, welcome back to my YouTube channel. Siapa sih orang yang nggak pernah emosi? Siapa sih orang yang nggak pernah kecewa? Dan siapa sih orang yang nggak pernah dibohongin? Pasti semua orang pernah merasakan itu ya. Bahkan emosi itu ada ketika rasa percaya, ketika rasa benar-benar peduli, ketika rasa benar-benar yakin bahwa orang itu benar-benar tepat untuk kita berteman, untuk kita menjadi saudara, untuk kita menjadi pacar ataupun suami istri. Itu dikecewakan, setelah itu timbulnya rasa emosi, timbulnya rasa kebencian. Dan hal itu sih sebenarnya sudah banyak banget di sekitar kita ya. Mungkin ada beberapa orang yang mudah emosi ataupun mudah baper ya. Kalian harus tahu, mungkin rasa sakit orang itu tuh lebih besar daripada kita, yang mungkin kecewaan dia itu lebih bener-bener nggak bisa terbendung, sehingga di saat dia lagi marah itu meledak-ledak ya, itu bisa terjadi. Dan Sagittarius itu merupakan zodiak yang memiliki elemen api. Terus elemen api itu bukan berarti Sagittarius itu selalu emosi di setiap saat, enggak, karena Sagittarius itu tipikal zodiak yang emosi pada orang-orang tertentu ya. Jadi Sagittarius itu sifatnya kalem banget sebenarnya, kalem banget. Terus kenapa sih bang elemennya api ya? Mungkin nggak tahu sih sejarah Sagittarius itu seperti apa ya. Aku tidak mengulik sejarah lebih dalam lagi. Ya, terus emosinya itu seperti apa ketika Sagittarius marah? Yang pertama itu dia akan diam. Mungkin diam itu lebih arti kata menghindar ya, menghindar dari kamu, sehingga biar kamu itu nggak melihat emosi dia, biar kamu itu tahu ketika Sagittarius itu sedang marah ya. Sagittarius itu akan diam ya, diam sejenak untuk tahap emosi yang pertama, mungkin 1 sampai 3 hari, ataupun mungkin ketika kamu minta maaf itu hilang rasa marahnya ataupun hilang rasa kebenciannya. Sagittarius tuh simple guys, ketika kamu memiliki kesalahannya, terus kamu menyadari kesalahan, kamu tuh hanya cukup minta maaf aja, nggak usah memberikan apapun itu. Dengan tulus minta maaf dengan tulus, insya Allah akan dimaafkan oleh Sagittarius ya. Sesimpel itu. Karena apa? Menurut Sagittarius, segala hal di dunia ini eh, yang benar-benar terbesar itu adalah kepercayaan. Terus benar-benar kepedulian itu juga benar-benar paling besar banget. Terus ya itu kedua itu yang mungkin membuat Sagittarius tuh sampai saat ini tuh benar-benar bisa dipercaya orangnya ya. Tapi hanya ada faktor yang mungkin Sagittarius tuh berubah ya. Terus yang kedua, ketika marah Sagittarius, tahap kedua adalah diam lagi. Kenapa bang diam lagi? Ya Sagittarius seperti itu. Dia tuh nggak pernah ingin mengeluapkan emosinya, dia nggak pernah ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Mungkin Sagittarius tuh tahu ya, ketika kamu sudah membuat Sagittarius kecewa, dan Sagittarius tuh sudah tahu kapasitas emosi dia, kapasitas amarah dia, dan terus Sagittarius tuh benar-benar tahu ketika dia tuh marah terus itu akan menjadi seperti apa, terus efeknya apa, yang membuat kamu itu mungkin nggak akan lagi berteman Sagittarius ya. Sagittarius lebih memilih diam. Itulah sebabnya kenapa Sagittarius tuh cenderung diam, dan banyak orang yang beranggapan Sagittarius tuh nggak marah itu menjadi Sagittarius tuh dianggap orang yang cupu banget ataupun nggak berani dan lain sebagainya. Padahal alasan simpelnya adalah Sagittarius memiliki musuh alami, dan itu pun mungkin semua orang udah tahu manusia diciptakan oleh tanah, dan musuh kita juga itu udah benar-benar tahu apa musuh kita, yang sebenarnya adalah hawa nafsu kita sendiri. Terus yang kedua adalah mungkin jin setan yang sering mengganggu manusia, itu yang sering benar-benar yang ingin menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Itu musuh terbesar Sagittarius, sehingga Sagittarius gak akan pernah marah ketika kamu masih membuat kesalahan 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin masih dibiarin lah. Terus tahapan yang ketiga ketika Sagittarius marah adalah menjauh dari kamu. Menjauh dari kamu itu adalah keputusan yang membuat Sagittarius itu benar-benar harus diambil, karena mungkin kamu tuh termasuk orang yang selalu
selalu memberikan rasa sakit dan selalu benar-benar gak peduli perasaan orang lainnya. Mungkin menurut Sagittarius seperti itu. Sehingga Sagittarius tuh lebih baik menghindar dulu dalam waktu gak tentukan, karena ada beberapa hal yang Sagittarius pikirkan. Dan ketika dia menjauhi dari kamu, itu bukan berarti dia benci ke kamu, enggak, tapi melainkan dia ingin memberikan space untuk kamu untuk berpikir apa sih kesalahan kamu ya, sehingga kamu tuh dapat berpikir ketika kesalahan itu benar-benar fatal banget ya, sehingga membuat Sagittarius tuh pergi dari kamu. Ya itulah, ketika seseorang tuh memiliki kesalahan atau berbuat salah, ya belum tentu orang itu menyadari hal itu. Bahkan ada orang yang bodoh amat, cuek banget tentang masalah dia, tentang hal-hal yang mungkin dibilang sensitif ya, sehingga orang lain yang terima dampaknya itu menjauh dari dia. Tapi orang yang membuat salah itu gak sadar guys, gak benar-benar gak sadar. Ya ada sih orang-orang seperti itu ya, tapi ya mungkin kalian bukan termasuk orang-orang seperti itu ya. Kalian orang-orang yang memiliki kepekaan tertinggi, amin Allahumma amin. Terus ketika Sagittarius pergi, terus kapan bang baliknya? Sagittarius akan kembali lagi mungkin di saat Sagittarius tuh bisa dibilang udah maafkan kamu dan udah bener-bener ingin berteman lagi dengan kamu dan ingin dekat lagi dengan kamu. Tapi dengan syarat Sagittarius tuh nggak akan sedekat saat pertama dekat dengan kamu, saat pertama kenal dengan kamu ya. Itu yang bahaya banget kamu ketika kamu ingin berteman dengan Sagittarius. Mungkin ketika percayaan itu sudah hancur, ibaratkan kaca yang sudah retak, itu bisa diperbaiki tapi bekasnya itu masih ada gitu ya. Meskipun nggak ada rasanya benci, nggak ada rasanya dendam, tapi bekas itu masih ada, ingatan itu masih ada. Mungkin sulit banget untuk dihilangkan untuk Sagittarius. Kepercayaan yang sudah retak akan sulit untuk Sagittarius kembalikan ya, karena akan ada rasa was-was, akan ada rasa benar-benar harus hati-hati gitu ya. Jadi ya kita saling menghargai aja lah. Ketika kalian ingin berteman yang baik, berteman dengan seseorang yang totalitas lagi, berteman dengan seseorang yang benar-benar peduli dengan kalian, yang selalu ada saat kalian susah, ya kalian harus menjaga kepercayaan itu guys. Bagaimanapun juga mungkin kalian selalu butuh orang lain, ataupun kita semua tuh nggak pernah bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain ya. Jadi itu yang harus kita ingat dan harus kita benar-benar evaluasi diri lah. Terus yang ketiga, yang terakhir, kemarahan puncak Sagittarius yang terakhir adalah bahaya. Ini fatal banget. Ketika dia marah, sudah benar-benar marah, mungkin ibarat yang pertamanya kamu sudah bisa canda tawa, tiba-tiba dia terdiam. Ibarat yang awalnya Sagittarius enakan orangnya, enakan dalam arti kata kamu bisa meminta tolong dimanapun saja, kapanpun saja, meskipun jarak kamu jauh dengan Sagittarius, kamu minta tolong jemput dan kamu minta tolong apapun itu, Sagittarius tuh akan nyiain dan benar-benar akan tulus banget menolong kamu. Dan ketika emosi yang ketiga ini sudah muncul, hilang semua. Ibarat kamu tuh udah bukan siapa-siapa lagi guys. Kamu tuh bukan orang penting, kamu tuh bukan orang yang dia kenal, kamu tuh bukan orang-orang benar nggak siapa-siapa gitu. Ininya Sagittarius langsung putus hubungan ya. Dan kenapa alasan ini dilakukan Sagittarius? Ya kembali lagi, karena musuh Sagittarius yang sebenarnya adalah hawa nafsu dia dan lain sebagainya yang tadi aku udah jelasin ya. Itu yang membuat Sagittarius tuh kok gak level gitu loh. Kenapa sih harus berhadapan dengan saudara sendiri, saudara seiman sendiri, saudara kita diciptakan sama dari tanah, kenapa harus bermusuhan gitu loh. Sedangkan musuhan itu sifatnya setan ya. Kita itu manusia, memiliki akal dan pikiran gitu. Tapi masih banyak orang yang menyalahgunakan hal itu dan sok jago, dan ya wajarlah manusia itu lebih memiliki tenaga daripada pikiran. Itu masih banyak orang seperti itu ya. Jadi jangan kalian pahami hal yang negatifnya ya. Terus ketika Sagittarius sudah nggak peduli dengan kamu, alhasil Sagittarius tuh menjadi orang asing. Dan ketika kamu maksa balik ke Sagittarius, ya mungkin kamu akan menerima hal dan kejutannya sangat luar biasa. Mungkin seperti orang jahat, hal-hal negatif akan kamu terima, hal-hal buruk yang akan kamu terima, sehingga kamu tuh nyadar ini bukan kamu yang dulu, ini bukan Sagittarius yang dulu ya. Itulah bahaya ketika Sagittarius dibuat marah dan benar-benar puncak kemarahannya seperti itu ya. Jadi ya kita baik-baik aja lah dalam pertemanan, kita baik-baik aja dalam hubungan
ikatan dan lain sebagainya ya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur tentunya, dan semoga bisa memberikan jalan keluar atas masalah yang mungkin kalian cari ataupun masalah yang kalian benar-benar bingung bagaimana cara menyikapinya. Semoga bisa tipis-tipis menghibur tentunya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa membantu, semoga bisa terhibur tentunya ya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan atau hal-hal yang menyinggung lainnya di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya manusia, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang menjadi batasanku, dan aku tidak bisa melebihi batasanku. Itulah hanya tugasku, menyampaikan. Kalian yang memilih mana yang baik dan mana yang benar. Kalian harus pandai-pandai menyortir nasihat ya, karena tidak semua nasihat itu baik. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.